Pria mengumpulkan tetesan air, yang dibentuk oleh kabut di kaca. Lalu dengan wajah merahnya, dia masukkan air ke mulutnya. Ini hari kedua pria itu terjebak di dalam mobil. Saat sedang mencoba segala cara untuk keluar, ada panggilan masuk di mobil. Kidi tahu itu panggilan dari pemilik mobil. Dia menekan tombol jawab. Benar saja, yang menelepon adalah pemilik mobil. Pemiliknya menjelaskan bahwa dia adalah seorang dokter. Alasan mengubah mobil jadi mobil lapis baja, karena ada terlalu banyak pencuri. Dia menghitung, mobil ini telah dicuri sebanyak 29 kali. Untuk menghukum pencuri, dia memutuskan membalas dengan cara yang sama. Pemiliknya bilang, mobil ini benar-benar anti peluru setelah dimodifikasi. Ponselnya dapat mengendalikan mobil dari jarak jauh. Bagian tengah bodi mobil juga ditambahkan lapisan kedap suara. Kacanya ada stiker reflektif, jadi tidak bisa lihat bagian dalam dari luar. Bahkan jika orang mulia datang, juga tidak dapat melarikan diri. Selesai bicara, dia menutup telepon. Saat ini, AC di dalam mobil dihidupkan. Namun kenyamanan itu hanya sementara dan dia tak lagi bisa tersenyum. Awalnya, Kidi masih menikmatinya di mobil. Selang beberapa menit, pemilik mobil menambah tingkatan dingin AC. Saat itulah pria menyadari ventilasi udara tidak dapat ditutup dari dalam. Angin sejuk yang menggigit masuk ke mobil melalui beberapa ventilasi udara. Kali ini pria itu tidak lagi mengomel. Dia hanya bisa lepas baju yang melingkari kakinya dan memakainya kembali. Lalu taruh keset untuk menghalangi saluran keluar udara. Sobek komik yang ada di mobil dan masukkan ke celah AC. Untuk mengurangi rasa dingin yang menggigit. Entah berapa lama ini terjadi, janggutnya jadi ada serpihan es. Pada siang hari, AC dimatikan dan pria mendapatkan kembali energinya. Saat ini, mobil polisi tiba-tiba muncul. Dia seperti melihat tim penyelamat. Lebih baik ditangkap polisi daripada mati di sini. Memikirkan hal ini, dia berteriak minta tolong. Namun dia lupa mobil tersebut dimodifikasi khusus. Berapa kali dia memanggil polisi, mereka akan tetap tidak tahu. Pada akhirnya, polisi hanya meninggalkan tiket denda dan pergi. Penyebabnya adalah kaca depan mobil sudah terpolarisasi. Segera, pemilik mobil menelepon untuk kedua kalinya. Dia minta pria memberitahukan nama dan alamat rumahnya. Kali ini pria menceritakan semua yang ingin diketahui pemilik mobil. Pemilik mobil pun dengan murah hati memberitahunya bahwa ada air di bagasi mobil. Pria langsung membuka bagasi. Saat mendapat botolnya, ternyata air yang disebutkan pemilik adalah cairan pembersih. Namun kini, Kidi tidak punya pilihan. Dia tuangkan cairan ke mulutnya. Besoknya, pemilik mobil menelepon lagi. Kidi bilang ke pemilik mobil, dia demam dan perlu perawatan medis. Ternyata luka tembak di kakinya telah bernanah. Namun dia lupa, pemilik adalah seorang dokter. Kata-kata ini jadi mengungkap kelemahannya. Pemilik menyalakan AC dan pemanas. Suhu ini tentu akan mempercepat terjadinya inflamasi pada luka. Akhirnya, pria tidak tahan lagi dan pingsan. Ketika bangun lagi, Kidi sudah gila karena kelaparan. Dia hanya bisa merobek buku manual mobil, dan jadikan sebagai makanan. Meski tidak enak dan teksturnya tidak kenyal, tapi setidaknya bisa dimakan. Saat ini, seorang pria yang bersemangat juga menatap mobil ini. Kidi sangat gembira, tapi keterampilan orang itu sangat buruk. Tidak bisa buka pintu mobil bahkan setelah lama mengutak-atik. Tak hanya itu, bahkan juga ketahuan oleh warga dan dipukuli. Harapan Kidi kembali pupus. Bahkan warga menelpon polisi untuk menangkap bocah itu. Tidak ada yang memperhatikan ada orang lain di dalam mobil. Entah berapa lama waktu telah berlalu, Kidi telah mencapai ambang kehancuran. Saat bosan, dia menekan tombol start dan berharap keajaiban akan terjadi. Namun ketika mencobanya, mobil benaran merespons. Lalu dia kencangkan sabuk pengamannya dan arahkan gigi mobil. Mobil menabrak tiang telepon di belakang. Kaca jendela belakang akhirnya pecah. Sudah lama dia tidak menghirup udara luar. Dia jalan terhuyung-huyung. Sekarang dia perlu mendapatkan makanan. Kemudian pria pergi ke toko terdekat. Sambil minum air, juga ambil 2 burger. Dia sudah duduk dan mulai masak sebelum bayar. Saat ini, satpam tiba-tiba muncul. Memintanya membayar sebelum makan. Kidi yang terganggu, tidak berkata apa-apa. Dia langsung menembak mati satpam. Saat terbangun, baru sadar itu hanya mimpi. Saat pria merasa sangat putus asa, pemilik mobil tiba-tiba muncul.